Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Melanjutkan kajian kitab Al-Hub fil Quran. Di sini kita akan membaca tentang arti atau definisi dari cinta itu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, walakin ma huwal hubb la'alla adaqqa ta'rifin lahu ay yuqal innahu at-ta'alluq bisyai'i ala wajhil isti'nas biqurbihi wal istihasyu min bu'dihi. Nah, di sini Syekh memberikan definisi tentang cinta, yaitu adalah at-ta'alluq bisyai', ikatan terhadap sesuatu atau hubungan terhadap sesuatu yang memberikan kebahagiaan ketika dekat dengan sesuatu tadi dan memberikan rasa yang menyedihkan ketika jauh dari sesuatu yang tadi. Nah, fahadza huwa al-ma'na alladzi nulahizuhu fi mahabbatil insan lil insan. Nah, arti tersebut bisa dijumpai atau bisa kita pahami ketika mengartikan cinta tadi hanya sebatas cinta manusia ke manusia yang lainnya. Walakin mimma la raiba fihi anna hadzal ma'na ghairu waridin fi haqqillah. Nah, namun arti tentang cinta tadi yang memiliki arti at-ta'alluq bisyai' atau ikatan terhadap sesuatu tadi tidak bisa dijadikan sebagai arti tentang cinta yang muncul dari Allah kepada manusia. Kenapa begitu? Fa huwa azza wa jalla la yunsabu ilaihi al-istiqnas wala al-istihash. Karena Allah tidak mungkin memiliki rasa bahagia, dan Allah juga tidak mungkin memiliki rasa yang sedih. Oleh karena itu arti definisi cinta bahwa merasa bahagia ketika dekat dengan sesuatu tadi dan merasa sedih atau merasa merana karena jauh dengan sesuatu tadi itu hanya untuk cinta kepada manusia atau hanya arti cinta dari manusia ke manusia. Nah, sekarang adalah arti cinta dari Allah kepada manusia. Oleh karena itu maka tidak bisa diartikan sebagaimana arti yang tadi. Nah, karena tidak mungkin bagi Allah memiliki rasa kebahagiaan atau rasa sedih kepada manusia. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Nah, itu hal yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin tanazzuha Allah an dzalika la yastad'i bid-darurah ta'wil al-hubb. Lah, ketika makna-makna cinta tadi diartikan sebagai makna yang hanya dimiliki oleh manusia, lantas apakah ketika kita menisbatkan cinta kepada Allah artinya harus dengan memiliki takwil terhadap arti cinta tadi? Nah, Syekh mengatakan la yastad'i bid-darurah ta'wil al-hubb alladzi atsbatahu Allahu azza wa jalla minhu li'ibadihi bi ayyi ma'nan minal ma'ani al-ukhra. Tidak mesti ketika arti cinta tadi hanya dimiliki oleh manusia itu akhirnya wajib ditakwil kepada arti tadi, dalam arti mahabbah kepada manusia dari Allah itu harus memiliki arti yang lain, yaitu harus ditakwil. Nah, terus apa di sini yang diartikan? Di sini sebelum mengartikan hal tersebut, Syekh mengatakan inna hubballah lil insan huwa ar-ridha anhu awil maghfirah aw huwa ainut takrim alladzi asbahu Allahu ala jinsil insan. Ada yang mengusulkan bahwa arti cinta Allah kepada manusia itu diartikan sebagai ar-ridha atau al-maghfirah, sebuah kerelaan dari Allah atau sebuah ampunan dari Allah. Aw huwa ainut takrim atau bentuk pemuliaan atau bentuk pemberian Allah kemuliaan kepada manusia. Nah, tetapi kata Syekh, ketika arti cinta itu diartikan dengan arti tadi, nah, akhirnya apa? Disitulah muncul takwil yang memang takwil ini ditentang oleh ulama-ulama salaf. Ya, inna dzihaba ila hadza, bahwa memberikan definisi cinta dengan arti yang dipahami oleh manusia atau memberikan takwil terhadap arti cinta tadi, yajma'u baina amrayni kilahuma mukhalifun lima kana alaihi salafu hadhil ummah. Nah, terus arti yang dilarang tadi itu kan, arti yang dilarang itu adalah ketika arti cinta tadi diartikan hanya untuk manusia atau dilakukan takwil terhadap manusia tadi, dan itu yang menjadi sebab bermasalahnya arti cinta tadi, karena adanya takwil atau memaksakan arti cinta tadi itu hanya untuk orang lain. Nah, apa di sini permasalahannya adalah ahaduma at-ta'wil min duni mujib. Nah, pertama, permasalahan ketika cinta itu artinya ditakwil
menjadikan arti hub tadi ya tidak perlu gitu loh. Karena takwil itu menurut ulama salaf ya tidak diperlukan di setiap keadaan. Wa tsanihi ma at-ta'til alladzi yabra'u minhu ulamaul aqidah wa tafsir. Nah, intinya adalah ketika arti mahabbah dari Allah kepada manusia itu diartikan sebagaimana arti al-istiqnas atau arti al-istihash. Nah, masalah yang muncul itu adalah mentakwil arti cinta. Nah, tapi kalau misalkan dibiarkan saja arti cinta itu sebagaimana tidak memiliki arti, maka di situ adalah masuk pada konsep ta'til, yaitu apa? Mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat yang tidak memiliki makna, dan itu yang dirasa tidak dibenarkan oleh ulama akidah dan oleh ulama-ulama tafsir. Wala syakka anna tahmila kalimatin fil Qur'an li makna kalimatin ukhra fihi yajma'u baina hatainil afataini allataini yunazzihu kitab rabbina subhanahu wa ta'ala minhuma. Jadi di sini ada semacam dilema ya. Kalau diartikan cinta itu sebagaimana arti kemanusiaan, maka Allah masa memiliki arti al-istiqnas atau arti al-istihash, dan itu kan nggak mungkin. Kalau diartikan arti takwil, maka menurut ulama salaf ya takwil itu nggak penting. Harus apa? Alasan apa diadakan takwil? Lah kalau dibiarkan tanpa arti, maka yang muncul adalah berarti dalam Al-Qur'an ada kalimat yang tidak memiliki arti. Nah, sehingga tiga masalah ini akhirnya menjadikan permasalahan yang benar-benar intelektual dalam arti cinta tadi. Nah, akhirnya di sini cinta itu kehilangan arti yang dipahami oleh manusia. Nah, di sini saya mengatakan fa'arif lana mahabbatullah lil insan bi ma'naha al-haqiqi mustaqilan an ma'anir rahmah wal maghfirah war ridha wa nahwiha. Karena munculnya iskal-iskal tadi dalam pembahasan hub, akhirnya terus apa arti cinta itu? Yang arti cinta sesungguhnya ini bisa dibenarkan secara akidah, secara tafsir, secara fikih, secara suluk dan lain-lain, tanpa melakukan takwil, tanpa melakukan adopsi makna dari makna cinta yang lain. Nah, di sini dijawab oleh Syekh bahwa innana nu'arrifu mahabbatallahi lil insan bit tariqah dzatiha allati nu'arrifu biha ma qad nasabahu ila dzatihi al-'aliyyah minal yad wal 'ain wal istiwa wal maji wal firaq. Nah, di sini untuk menjawab itu Syekh mengatakan untuk mendefinisikan arti cinta tersebut ya maka kita juga tidak bisa jauh-jauh ketika mendefinisikan arti ya terhadap Allah, arti ain terhadap Allah, arti istiwa terhadap Allah, arti maji dan arti firaq terhadap Allah. Dalam arti bagaimana? Tanpa harus melakukan adanya takwil atau tanpa harus melakukan adanya adopsi makna, sehingga arti cinta ini ya benar-benar kita pahami sebagaimana arti yang dimaksud dari Allah tadi. Nah, apa itu? Innalahu jalla jalaluhu yadan kama qala wa ainan kama qala wastiwaan kama qala ma'atan zihina Allah ta'ala fi dzatihi wa sifatihi 'anil syabih wan nadhir. Nah, jadi kalau diartikan apa sih yang dimaksud arti cinta Allah kepada manusia? Ya kita artikan ya cinta Allah kepada manusia adalah ya cintanya Allah pada manusia, dalam arti kita tidak bisa mentakwil arti mahabbah tadi dengan arti ridho atau arti maghfirah, atau juga kita artikan bahwa Allah itu merasa senang dengan kehadiran orang tadi atau merasa sedih dengan ketidakhadiran orang tadi. Nggak bisa begitu, karena arti yang benar itu adalah sesuai dengan ya Allah memahami cinta ini sebagaimana pemahaman Allah. Allah memahami cinta kepada manusia ya sebagaimana keinginan Allah terhadap manusia tadi. Tidak bisa kita artikan takwil atau kita mengadopsi makna yang lain. Fanaqulu ala hadzal ghurar. Nah, oleh karena itu atas arahan ini kita bisa mengatakan innalillahi mahabbatan lil insan kama qala an dzatihi, bahwa Allah memiliki cinta kepada manusia ya sebagaimana yang Allah inginkan terhadap cinta tadi. La naqtahimu ilaiha bi ayyi ta'wil. Kita tidak berani mengartikan arti cinta tadi dengan arti yang takwil atau mengadopsi makna dari manusia. Kenapa begitu? Karena nanti akan apa? Menyempitkan makna yang sangat luas. Jadi misal Allah menghendaki arti mahabbatullah lil insan itu misalkan adalah seratusan faidah atau ratusan makna, lantas gara-gara kita takwil akhirnya arti mahabbat tadi menjadi semakin sempit, menjadi semakin hilang. Nah, oleh karena itu kata Syekh di sini kita tidak perlu membawa-bawa takwil di dalam arti mahabbah, dan kita juga tidak perlu mengartikan mahabbah tadi dengan arti adopsi makna.
Jadi apa yang kita katakan? Kita katakan bahwa Allah memiliki rasa cinta pada manusia ya memang sesuai dengan keinginan Allah. Apa itu mahabbah? Ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa mentakwilnya atau kita tidak bisa membatasi arti dari cinta tadi. Wala nusarrifuha ila ayyi musyabahatin au muqayasatin. Dan juga kita seharusnya kita tidak memberikan batasan terhadap arti cinta tadi. Dan juga kita tidak harus memberikan citra atau image atau contoh yang hanya difahami oleh kalangan manusia saja. Au ayyi jami'in mushtarak bainahu jalla jalaluhu wa baina makhluqatihi. Nah, di sini bahwa perlu diperhatikan adalah arti cinta Allah kepada manusia itu yang murni, hanya Allah yang tahu arti mahabbah tadi. Tidak bisa kita lakukan takwil atau tidak bisa kita lakukan adopsi makna. Karena nanti konsekuensinya makna yang sedemikian luas itu akhirnya menjadi semakin sempit dan itu sangat tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau seperti itu, terus apa hubungan cinta manusia kepada Allah dan cinta Allah kepada manusia? Ya, setelah selesai kita memahami arti cinta itu, makanya arti cinta yang dipahami oleh manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk arti cinta Allah kepada manusia. Jadi ketika arti cinta dalam manusia itu adalah al-istinas min qurbihi wal istihash min bu'dihi. Jadi sebuah ikatan yang menghadirkan rasa nyaman ketika berdekatan dan menghadirkan rasa sedih ketika berjauhan. Nah, itu adalah rasa cinta. Ketika cinta ini dipahami cinta dari manusia ke manusia, dan itu tidak bisa diberikan untuk cinta Allah kepada manusia, karena Allah tidak mungkin punya rasa bahagia, Allah tidak mungkin punya rasa sedih, Allah tidak mungkin punya rasa senang terhadap hal-hal kayak tadi. Nah, terus di sini adalah tentang cinta Allah kepada manusia itu dalam bentuk apa, gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan wala'alla fin nasi man yaqul. Nah, seakan-akan tuh ada orang bertanya, innaka tatahaddatsu al'an an hubbillah li jinsil insan mundu fajri nash'atihi qabla an tuwajjaha ilaihi takalif wa qabla an tataqasamahu al-madzahib wal ittijahat al-mukhtalifah as-sa'idah wal habitah wal mustaqimah wal munharifah walakinna la najidu fil Qur'an ayya i'lanin an hubbillah li hadzal jins minal makhluqat in huwa illa al-i'lan an takrimihi wa an nisbatir ruhi as-sariyah fi kayani hadzal makhluq ilaih wal i'lan an amril malaikah bisujudi lahu fa aina huwa al-i'lan an hubbillah li hadzal makhluq. Nah, di sini ada yang bertanya, oke lah, Anda bisa menjelaskan arti cinta seperti itu. Nah, sekarang merujuk pada judul buku ini Al-Hubb fil Quran, lantas coba tunjukkan kepada saya di mana gitu letak arti cinta ini atau letak kalimat Allah mencintai manusia itu yang secara jelas terkandung dalam ayat Al-Quran. Karena yang terjadi dalam ayat Al-Quran itu hanya sebatas menjelaskan tentang apa? Al-i'lan, yaitu hanya sebatas menjelaskan tentang bagaimana Allah memuliakan manusia, bagaimana Allah memberikan anugerah kepada manusia, bagaimana Allah memberikan ruh kepada manusia, bagaimana Allah memberikan penghormatan kepada manusia, bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia. Hanya sebatas itu aja kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada satu kalimat dalam Al-Quran yang secara jelas menjelaskan al-hub atau mahabbah dari Allah kepada manusia. Nah, di sini Syekh ditantang ya, bahwa mana sih? Karena bukunya kan berjudul Al-Hubb fil Quran. Nah, sedangkan kita belum menemukan tuh secara jelas tentang kalimat Al-Hubb fil Quran yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Nah, coba bisa nggak dijelaskan? Karena yang kita lihat itu dalam Quran hanya sebatas Allah memberikan anugerah, Allah memberikan penghormatan, Allah memberikan rezeki kepada manusia, Allah memuliakan manusia dan yang lain-lain. Nah, jawabnya adalah anna hadzal iskal minat takrim in hiya illa natijatun li syai'in. Anna hadzal ashkal minat takrim, anna hadzal ashkal minat takrim in hiya illa natijatun li syai'in fama huwa hadzal syai'. Lah, kata Syekh menjawab permasalahan tadi, adanya kemuliaan, adanya anugerah, adanya rizki, adanya penciptaan, adanya pemberian rizki dari Allah kepada manusia itu apa sebabnya? Gitu kan? Nah, fama huwa hadzal syai', apa sebab yang menjadikan Allah itu menciptakan manusia, sedangkan Allah jaiz saja atau
Nggak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan manusia, nggak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan apapun kepada manusia dan lain-lain. Nah terus kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah memberikan anugerah kepada manusia? Lah di sini dijawab muhalun ayyakun hadza syai'an akhar ghairul hubb. Nah setelah Anda memahami, setelah Anda mengerti bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Nah, lantas di sini apa sebab itu semua? Nah, kata Syekh, tidak mungkin sebab itu ya kecuali cinta tadi. Ya Allah, kenapa Allah menciptakan makhluk? Ya karena cinta. Kenapa Allah memberikan rezeki pada makhluk? Ya karena cinta. Kenapa Allah memuliakan makhluknya? Ya karena cinta. Nah, sehingga cinta itu menjadi sebab dari hal-hal yang dijelaskan tadi. Nah, wala taqudanna al-falsafatu al-farighah ila al-qaul bi anna af'al Allah ta'ala la tunsab ila asbabin sabiqah wa anna af'alahu natijatan li aqdarin mubramah wa aqdaruhu azaliyatun qadimah fa qada Allah bi takrimil insan ghairu masbuqin bi sababin da'a aw saqa ilaihi kal hubbi mathalan. Nah, setelah dijelaskan tadi muncul lagi permasalahan, yaitu berarti kalau begitu cinta Allah itu menjadi sebab dari pemberian-pemberian Allah. Sedangkan di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah disebutkan bahwa Allah itu tidak memiliki sebab. Jadi Allah pengen buat ayat tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya. La tunsab ila asbabin sabiqah. Af'alullah itu ya tidak ada hubungan dengan sebab-sebab, karena kalau af'alullah itu ada sebab berarti af'alullah tidak mutlak. Kalau af'alullah tidak mutlak berarti memerlukan sebab. Berarti kalau Allah memerlukan sebab berarti Allah tidak berkuasa. Nah terus bagaimana tuh dengan penjelasan tadi bahwa Allah menciptakan manusia karena memang cinta, Allah memberikan anugerah pada manusia karena memang cinta. Nah di sini dijelaskan bahwa permasalahan menjadi sebab atau menjadi konsekuensi itu tidak di sisi Allah tapi di sisi manusia. Contohnya Allah itu sudah menentukan bahwa ketika ada sebab ada akibat. Nah, penentuan Allah ini adalah qadim. Penentuan Allah itu adalah azali. Tidak harus muncul sebab dulu setelah itu baru ini, tidak harus muncul ini dulu baru ini, enggak. Tapi itu semua Allah jadikan sebagaimana hukum qada yang pastinya, bahwa latar belakang sebab ini mempengaruhi musabab. Sebab ini memiliki akibat. Nah, tetapi yang muncul di alam wujud itu biasanya adalah sabab dulu baru kemudian akibat. Tetapi di hukum Allah memang tidak ada perbedaan baik segi waktu atau segi yang lain, karena Allah dalam menentukan hukumnya tidak memerlukan waktu dan tidak memerlukan zaman, sehingga adanya sebab akibat muncul duluan mana itu karena muncul di alam makhluk, bukan muncul ketika di keinginan atau di kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hubungan antara sebab tadi menjadi unsur kebahagiaan manusia atau sebab tadi menjadi unsur rezeki Allah kepada makhluk, itu adalah muncul karena di alam lahirnya, bukan di ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijawab oleh Syekh, la taqudannaka al-falsafatul farighah ila hadzal takalluf fil qaul. Kata Syekh, ya tidak ada hubungan antara penjelasan ini dengan hukum akidah yang menjelaskan af'alullah la tunsab ila asbabin sabiqah, atau apa af'alullah la tu'allal bi'ilalin. Karena af'alullah itu murni kehendak Allah. Ya memang enggak ada sebabnya, karena af'alullah dalam cinta ini ya memang karena keinginan Allahnya sesuai kehendak Allahnya. Tetapi ketika muncul di alam lahir, nah itu baru muncul bahwa sebab ini akhirnya begini, sebab ini akhirnya memiliki akibat yang begini. Dan itulah yang membedakan antara al-falsafah tadi dengan arti cinta tadi. Namanya di sini inna mimma yajibu an ya'lamahu kullu muslim min awwaliyatil aqidah al-islamiyah annal asbab wal musabbabat yashmaluha qada'ullahu azza wa jalla. Nah, jadi pemahaman tentang sebab dan akibat di dalam alam manusia ini memang semuanya itu muncul karena ketetapan Allah. Nah, di alam ketetapan Allah ini tidak ada perbedaan mana dulu yang muncul, mana dulu sebab dulu atau akibat dulu. Itu semua sudah Allah berikan sebagai, Allah jadikan sebagai satu hukum yang mutlak, yang memang itu langsung dimasukkan ke dalam qada Allahu azza wa jalla. Falaisa bainahuma min haitsus zaman sabiqun wa lahqun. Nah, ketika sebab akibat ini masih dalam tahapan qada Allah atau ta'alluq suluhinya Allah, ya maka tidak ada ketentuan mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir. Karena memang tidak ada masa di waktu itu.
Nah terus mahabbatullah li jinsil insan azaliyatun qadimatun. Nah rasa cinta Allah pada manusia itu ya memang azaliyah qadimah. Tidak memiliki ruang, tidak memiliki waktu karena memang sesuai dengan qada Allah saja. Wat takrim alladzi kana min nataij hubbihi lahu huwa al-akhir azaliyun qadim. Lahu huwa al-akhir azaliyun qadim. Dan pemberian Allah kepada manusia, rezeki Allah kepada manusia gitu ya. Anugerah Allah kepada manusia itu juga sama masuk dalam ketetapan qada Allah, suluhinya Allah. Wa kilahuma dakhilun fi qada'illah alladzi huwa ilmuhu bi kulli ma sayakunu fil mustaqbal. Itu semuanya masuk di dalam ketetapan Allah, baik itu rasa cinta, baik itu pemberian yang akhirnya menjadi sebab dan akibat. Wa tartib alladzi narahu bainal asbab wal musabbabat. Nah, adapun kemunculan antara sabab dan akibat, innama huwa tartibun azalin likullin minhuma fi waqtin wahidin. Nah kemunculan yang ada itu akhirnya adalah kemunculan yang sudah Allah pastikan sejak mulai di zaman azali tadi bahwa dia akan muncul di waktu ini. Nah jadi kemunculan itu ya memang azali juga tanpa pengaruh ruang dan waktu juga. Aiqadallahu fi sabiqi ilmihi wa iradatihi ayyakun ahaduma sababan lil akhar. Allah seakan-akan mengatakan yang ketika Allah ketika Allah memiliki sebuah kehendak maka pasti otomatis di situ ada akibatnya juga dan itu sudah terekam semua dalam qada Allah. Nah ketika muncul di alam lahir tanjizi, nah maka akhirnya Allah mengatakan di dalam ketetapan Allah tadi, maka dia akan muncul nanti akan konsekuensinya begini. Kalau ada yang begini maka akan begini. Nah adanya tartib tadi itu ada ketika yadharu al-fasil az-zamani indal khalqi wat tanfidh. Jadi af'alullah itu hubungannya dengan suluhi dan hubungannya dengan tanjizi. Kalau kata ahli tauhid ya, bahwa af'alullah itu suluhi dan tanjizi. Suluhi itu adalah qada'ullahnya. Jadi ketetapan segala bentuk ciptaan Allah, segala bentuk kehendak Allah dengan segala macam konsekuensinya itu sudah Allah tetapkan fi azaliyin qadim, mulai dari sejak dulu sekali, tanpa adanya ruang, tanpa adanya waktu. Nah ketika af'alullah ini sudah masuki di ta'alluq tanjizi atau ta'alluq pembuktian di alam dunia, maka disitulah muncul mana yang lebih dulu dan mana yang lebih akhir. Dan disinilah hubbullah dengan takrimullah kepada manusia itu muncul menjadi tanjizi, sehingga ketika Allah menyenangi orang itu maka Allah berikan takrim, ketika Allah menyenangi makhluknya maka Allah berikan ruh kepada makhluknya. Nah ini adalah namanya ta'alluq tanjizi. Kalau suluhinya yaitu bahwa Allah sudah dalam ketetapan qadanya menghendaki saya memiliki cinta dan saya pun akan memberikan anugerah kepada yang saya cintai. Sehingga di sini kita tidak bisa mengatakan af'alullah mu'allalun bil ilal atau af'alullah mansubatun ilas sabab. Karena memang af'alullah ini di zaman qadanya, di qada saja sudah ada, itu di azali qadim. Nah zaman ini mulai muncul ketika di dalam tanjizinya atau apa, pembuktian qada Allah tadi yang ada di alam dunia. Nah, di situ akhirnya selesai ya permasalahan-permasalahan yang tentang hubungan antara waktu dengan mahabbatullah. Nah, jangan sampai mahabbatullah berarti Allah mencintai manusia, nanti sebagai sebab Allah itu memberikan ini. Nah berarti Allah itu af'alnya memberikan ini kepada manusia itu adalah harus ada sebab dulu. Nah di situ tidak ya, karena kata Syekh di sini menjelaskan bahwa af'alullah tadi sudah ada sejak zaman qada, azali qadim ya. Yang belum ada zaman, belum ada masa, belum ada waktu. Tetapi kemunculannya baru berhubungan dengan zaman, berhubungan dengan masa dan berhubungan dengan waktu. Sebagai contoh di sini saya mengatakan ara'aita ilal amtar, sebagaimana ketika kita melihat hujan, allati tuhmi minas sama, yang turun dari langit. Fatakhdurul ardu ala ithriha, akhirnya menyebabkan hijau-hijauan muncul di bumi. Nah, innama tarah minal fasil az-zamani bainahuma innama yatahaqqaqu wa yatajalla fi alamil khalqi wat tanfidh. Nah, kemunculan hujan terus akhirnya menjadi sebab suburnya tanah itu adalah alamul khalqi wat tanfidh, itu adalah sebagai pembuktian bahwa ketika tanaman ini disirami air maka akan subur. Tetapi jauh sebelum itu, amma fi ilmillah ya al-azali fakilahuma muqarrarani fi qada'ihi al-qadim qidama dzatihi. Nah, tetapi di waktu azali atau di azali ketika Allah menentukan bahwa ketika air mengenai tanaman maka akan subur. Nah, itu sudah langsung ada sejak
qada'ullah. Sudah ketetapan Allahnya begitu. Terlepas dari mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir. Tetapi sebagai pembuktiannya ada yang menjadi sebab dan ada yang menjadi akibat. Laisa fi ma bainahuma sabiqun wa lahiqun. Jadi harus memahami bahwa af'alullah itu masuk pada dua kategori. Itu pertama adalah suluhi dan yang kedua adalah tanjizi. Di dalam suluhi ini semuanya tidak ada masa, tidak ada waktu dan tidak ada hal-hal yang lain. Tetapi ketika di tanjizi, yaitu di alam-alam pembuktian, maka disitulah muncul adanya jeda antar waktu atau jeda antar masa. Dan itu pun dipakai untuk penjelasan tentang cinta kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakadzalika hubbullahi lil insan sababun litakrimihi. Begitupun Allah ketika menjelaskan bahwa cinta Allah itu menjadi sebab Allah memberikan manusia kemuliaan. Qad tara bainahuma tartiban fi alamit tanjiz wal zuhur. Nah, kalau kita kaji dari sisi alam-alam pembuktian, alam-alam zahir, alam-alam dunia, maka kita akan membuktikannya bahwa yang lebih dulu tuh ini, setelah itu baru memunculkan anugerah. Tetapi ketika kita kaji dari sisi suluhi, dari sisi qada Allah, walakinnahuma qadimani qidamallahi ta'ala fi alamil iradah wal qada ar-rabbaniyin. Tetapi ketika pembuktian cinta Allah kepada manusia dengan cara pemberian Allah kepada manusia itu dikaji dari sisi suluhi atau dari sisi azali atau dari sisi qada Allah, maka kita memastikan bahwa di situ tidak ada masa di situ. Tidak harus Allah itu cinta dulu, setelah itu baru melakukan pembuktian memberikan anugerah atau yang lain. Enggak. Tapi memang itu semuanya muncul secara seksama dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa ahaduhuma sabiqan 'ala tsani. Salah satunya tidak bisa mendahului yang lain atau salah satunya tidak menjadi sebab dari akibat yang lain. Fiz zaman, ya, pada sebuah waktu. Bal az-zaman ghairu mawjudun fi aqdiyatillah. Malahan kita katakan bahwa waktu itu tidak ada ketika permasalahan ini masih dalam iradatullah atau qada'ullah wa ahkamihi al-mubramah, dan hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan ketika masih dalam ta'alluq suluhi, ya. Bahwa di sini intinya adalah ketika cinta itu diartikan sebagai sebab atas pemberian Allah kepada manusia, itu diartikan bukan dari ta'alluq suluhi tapi dari ta'alluq tanjizi, sehingga kita bisa menyelamatkan dari pertentangan dengan kaum ideologi atau dengan kaum tauhid yang mengatakan af'alullah laisat mu'allalah atau af'alullah laisat mansubatan ilal sabab. Nah, oleh karena itu bahwa hal-hal seperti ini perlu dipahami bahwa memang di situ ada ta'alluq suluhi, yaitu ketetapan Allah di azali, dan juga ada ta'alluq tanjizi, yaitu ketetapan Allah ketika sudah menjadi lahir menjadi sebuah alam pembuktian di alam dunia atau di alam manusia.